Sayuran organik kini semakin diminati masyarakat yang sadar akan kesehatan. Tapi, bagaimana sebenarnya proses budidaya sayuran organik seperti pakcoy? Hari ini, kita akan menyelami dunia pertanian organik bersama Persada Farm di Kota Bogor. Ini mulainya sebetulnya dari tahun 2018, tapi sayurnya dari 2018, tapi mengembangkan jadi ada bibit tanaman buah dan tanaman hias itu November 2020. Ferdi Megasukmana, pria berusia 50 tahun asal Jakarta ini memiliki latar belakang pendidikan yang unik. Ia adalah lulusan teknik bukan pertanian. Beliau ini merupakan sosok inspiratif di balik kesuksesan Persada Farm ini. Persada Organic Farm berlokasi di Perumahan Taman Sari Persada Bogor, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Tanah Sareal. Farm ini dikelola secara patungan oleh 3 orang partner dengan luas lahan mencapai 3.200 meter persegi. Yang membuat Persada Farm berbeda adalah kemitraan strategis mereka dengan ATP, Agribusiness and Technology Park (IPB). ATP memberitahu mereka tentang permintaan pasar, kuota mingguan, dan harga yang jelas. Untuk pakcoy sendiri misalnya, ATP membutuhkan 60 kg setiap minggu dengan harga Rp14.000 per kilogram. Dengan sistem ini, Pak Ferdi dan timnya tidak perlu bingung mencari pembeli setelah panen. Yang membuat Persada Farm efisien adalah sistem tanam rotasi mingguan. Mari kita pahami sistemnya. Setiap minggu kita semai. Setiap minggu kita semai, setiap minggu kita tanam, setiap minggu kita panen. Dari permintaan 60 kg pakcoy per minggu, Pak Ferdi menghitung kebutuhan. Satu bedengan ukuran 8 meter persegi menghasilkan 8 kg. Untuk 60 kg dibutuhkan 8 bedengan. Setiap bedengan membutuhkan 2,5 tray bibit. Jadi dalam satu minggu itu harus semai 20 tray. Jadi minggu itu kita semai 20 tray, begitu selesai 20 tray stop. Minggu depan kita semai lagi 20 tray, minggu depannya lagi 20 tray. Sudah 2 minggu, ini 20 tray tanam. Minggu depannya 20 tray lagi tanam. Jadi setiap minggu seperti itu. Dengan sistem ini, setelah sekitar 30 hari penanaman pertama, pakcoy siap dipanen. Saat memanen bedengan pertama, mereka bisa langsung menanam bibit baru di tempat yang sama. Rotasi ini memastikan pasokan tetap stabil setiap minggunya. Sekarang, mari kita ikuti proses budidaya pakcoy organik dari awal hingga panen. Awalnya kan dari persiapan lahan. Iya, betul. Persiapan lahan itu tanahnya dicangkul dulu, diaduk, kemudian kita taburkan pupuk kandang, kita aduk lagi, dibiarkan dulu 2 minggu. Sementara lahan disiapkan, bibit disemai di greenhouse. Medianya sekam bakar dan pupuk kandang. Jadi setelah 2 minggu disemai, ini lahannya 2 minggu siap tanam, greenhouse pindah ke lahan. Bibit yang sudah berumur 2 minggu dipindahkan ke bedengan yang telah disiapkan. Dari sini, pakcoy akan tumbuh selama sekitar 30 hari hingga siap panen. Tanaman juga butuh air yang cukup, nggak boleh kurang air. Ada persepsi yang salah di masyarakat, kalau tengah hari nggak boleh disiram katanya. Bayangin gini, tanaman kan makhluk hidup ya. Iya. Kira-kira kalau kalian tengah hari dijemur di lapangan, terus disiramin air, seneng nggak? Kira-kira tanaman kayak gitu. Selain air, sinar matahari langsung juga sangat penting untuk pertumbuhan optimal sayuran. Salah satu tantangan terbesar budidaya organik adalah pengendalian hama tanpa pestisida kimia. Pasarnya kami itu mintanya sayur organik tapi mulus. Pengendalian yang pertama menggunakan asap cair dari batang kelapa yang dibolehkan dalam pertanian organik. Ketika serangan hamanya terlalu masif, terlalu banyak, kita rotasi tanam. Misalkan gini, barisan pertama selada, kedua kale, ketiga pakcoy. Ketika pakcoynya diserang hamanya terlalu banyak, kita oper. Jadi tempat selada ke tempat pakcoy. Menariknya, selada yang ditanam bersama pakcoy tidak diserang hama yang sama. Jadi, selada berfungsi sebagai buffer atau penyelamat ketika pakcoy bermasalah. Cara terakhir yaitu kita putus rantai makanannya. Jadi biasanya ketika puasa minggu terakhir itu kita ada libur karyawan sekitar 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu kita nggak nanam pakcoy. Pakcoy yang ada kita habisin, kita nggak nanam 2 minggu.
Nah, jadi hamanya tuh tidak akan mendapatkan makanan sehingga akan mati. Setelah itu baru akan melakukan penanam kembali ketika sudah bersih. Ada asam-asamnya, sedikit manis, tapi manisnya itu bukan dari gula tapi dari buah. Persada Farm memiliki beberapa tenaga kerja lapangan yang sudah terbiasa bekerja di lingkungan pertanian. Mereka menangani seluruh aktivitas harian mulai dari menyangkul, menyembah bibit, menyiram tanaman, memanen, hingga mengemas sayuran. Nah, untuk gaji tenaga kerja di Persada Farm sendiri yaitu dari 90 hingga 100 ribu rupiah per hari yang dibayar secara mingguan. Nah, untuk jam kerjanya sendiri yaitu sama seperti di kantor, dari jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Yang membedakan adalah ketika bulan puasa yaitu dimajukan jadi jam 6 hingga jam 3 sore. Suatu masa saat produksi sayur bersamaan dengan permintaan tanaman hias dan juga bibit buah, mereka tuh sering kekurangan tenaga kerja, yang dimana Pak Ferry itu menekankan kebutuhan tambahan tim, khususnya itu anak muda yang bisa membantu pemasaran dan juga mengelola media sosial, yaitu area yang belum sempat ditangani karena memang fokus utama tim adalah di produksinya sendiri. Nah, setelah dipanen, pakcoy disortir dan juga dikemas untuk 2 segmen pasar. Persada Farm sendiri mempunyai 2 pasar. Yang pertama KTP dengan harga 14.000 per kilo, tetapi harus dengan keadaan tanaman yang mulus. Yang kedua dengan warga sekitar, yaitu memiliki harga 9.000 per pack dengan isi 200 gram. Yang menarik, warga justru lebih percaya dengan sayur yang berlubang dibandingkan dengan sayur yang mulus karena sebagai bukti bahwa sayuran tersebut organik dan juga asli. Jadi sayuran dari reject ATP bisa dijual kembali ke warga meskipun tidak semuanya terserap. Dari sisi finansial, Persada Farm bergerak dengan model usaha yang efisien. Sistem tanam mingguan membuat pemasukan juga datang secara berkala, terutama dari ATP sebagai pembeli tetap. Namun, diversifikasi menjadi kunci keberlanjutan. Tidak hanya mengandalkan pakcoy, Persada Farm juga menjual selada, kale, kangkung organik, bibit buah, tanaman hias, hingga media tanam seperti sekam dan juga pupuk kandang. Semua ini membantu menyeimbangkan cash flow terutama saat salah satu komoditas itu terserang hama. Pasar warga sekitar juga menjadi segmen penting karena dengan harga lebih murah dibandingkan supermarket dan juga layanan antar ke rumah, Persada Farm berhasil membangun hubungan yang kuat dengan komunitas setempat. Dari modal awal 20 juta rupiah di tahun 2018, kini Persada Farm telah berkembang menjadi usaha pertanian organik yang sustainable dan juga profitable. Persada Farm membuktikan bahwa pertanian organik adalah masa depan. Kita lagi di Persada Farm. Betul, kita lagi di Persada Farm dan kita habis melihat pakcoy 1000 meter. Itu bagus banget ya. Ini ada di boleh. Bapak boleh mampir ke sini ya, Bu? Boleh. Nah, ada yang wangi. Iya, yang wangi. Yang wangi. Sana.